Tari Kethek Ogléng adalah salah satu jenis tari klasik yang menggambarkan permainan antara seorang putri dengan kera putih dengan kelincahan, kebersamaan, semangat, kelucuan, dan atraktif. Tari ini berasal dari kota Pacitan, Jawa Timur, yang merupakan refleksi dari sejarah Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji pada zaman Kerajaan Jenggolo dan Kerajaan Kediri. Kethek yang berarti kera adalah jelmaan Raden Gunung Sari Panji Asmorobangun dalam cerita Panji dalam pencarian Dewi Sekartaji yang hilang dari istana. Raden Gunung Sari menjelma menjadi seorang kera putih yang lincah dan lucu untuk mengelabui penduduk agar bebas keluar masuk hutan dan desa. Secara gerakan tari Kethek Ogléng ini menggunakan gerakan tari dasar Rantajaya yang merupakan dasar-dasar tari klasik. Varian gerakan dalam tari ini juga merupakan bagian dari gerakan-gerakan dasar tari wayang orang. Untuk mengetahui cerita asal-usul kesenian tari Kethek Ogléng, silakan simak video ini sampai selesai. Tari Kethek Ogléng adalah sebuah tari yang gerakannya menirukan tingkah laku kethek atau dalam bahasa Indonesia adalah hewan kera. Tarian ini ditarikan oleh masyarakat Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan bertahun-tahun lamanya. Biasanya tarian ini dipentaskan pada waktu hajatan masyarakat setempat. Tarian Kethek Ogléng ini berasal dari sebuah cerita kerajaan Jenggolo dan Kediri. Dikisahkan ada seorang raja sakti mandraguna, yaitu Raja Jenggolo, yang mana Raja Jenggolo ini dikaruniai seorang putri yang sangat cantik rupawan. Di sisi lain dari kerajaan Kediri ada pangeran yang sangat gagah rupawan, mempunyai seorang putri bernama Dewi Sekartaji, dan kerajaan Kediri mempunyai seorang pangeran bernama Raden Panji Asmorobangun yang sangat gagah dan tampan. Kedua insan ini saling mencintai dan bercita-cita ingin membangun kehidupan yang harmonis dalam sebuah keluarga. Hal ini membuat keduanya tidak dapat dipisahkan. Namun, apa yang terjadi? Raja Jenggolo ayahanda Dewi Sekartaji mempunyai keinginan untuk menikahkan Dewi Sekartaji dengan pria pilihannya. Ketika Dewi Sekartaji tahu akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahandanya yang tentunya tidak dia cintai, dia diam-diam meninggalkan kerajaan Jenggolo tanpa sepengetahuan sang ayahanda dan seluruh orang yang ada di kerajaan. Pada malam hari, sang putri berangkat bersama beberapa dayang menuju ke arah barat. Di sisi lain di kerajaan Kediri, Panji Asmorobangun yang mendengar berita menghilangnya Dewi Sekartaji memutuskan untuk nekat mencari Dewi Sekartaji, sang kekasih. Di perjalanan, Panji Asmorobangun singgah di rumah seorang pendeta. Di sana, Panji diberi wejangan agar pergi ke arah barat dan dia harus menyamar menjadi kera. Sedangkan di lain pihak, Dewi Sekartaji ternyata telah menyamar menjadi Endang Raratombe. Setelah Endang Raratombe naik turun gunung, akhirnya rombongan Endang Raratombe yang sebenarnya Dewi Sekartaji tadi beristirahat di suatu daerah dan memutuskan untuk menetap di sana. Di tengah perjalanan, Dewi merasa kelelahan dan memilih beristirahat di pondok Mbok Rondo Ndadapan Sumbigo, seorang kenalan Dewi dari jauh-jauh hari. Di pondok, Mbah Rondo menyarankan Dewi Sekartaji untuk menjadi Roro Tompe atau gadis yang bertompel besar, agar bisa selamat dari kerajaan prajurit istana dan berhasil mencapai tujuannya. Ternyata kethek penjelmaan Panji Asmorobangun juga tinggal tidak jauh dari pondok Endang Raratombe. Sama-sama tidak saling mengetahui dalam menyamar menjadi ujian cinta mereka. Baik kethek atau Panji Asmorobangun dan Raratombe atau Dewi Sekartaji sama-sama senang berkelana di dalam hutan. Suatu hari,
Roro Tompe melihat seekor kethek sedang bermain di tengah-tengah hutan. Roro Tompe mendekati kethek tersebut dan mengajaknya bermain bersama. Maka bersahabatlah mereka berdua. Meski tinggal berdekatan dengan bersahabat, Endang Roro Tompe belum mengetahui jika kethek yang menjadi sahabatnya adalah Panji Asmorobangun, sang kekasih. Begitu juga dengan Panji Asmorobangun, dia tidak mengetahui jika Endang Roro Tompe adalah Dewi Sekartaji yang selama ini dia cari. Setelah persahabatan antara Endang Roro Tompe dan kethek terjalin begitu kuatnya, mereka berdua membuka rahasia masing-masing. Endang Roro Tompe merubah bentuknya menjadi Dewi Sekartaji, begitu juga dengan kethek. Sahabat Endang Roro Tompe tadi merubah dirinya menjadi Raden Panji Asmorobangun. Perjumpaan antara Dewi Sekartaji dan Raden Panji Asmorobangun diliputi perasaan haru sekaligus bahagia, dan akhirnya Dewi Sekartaji dan Raden Panji Asmorobangun sepakat kembali ke kerajaan Jenggolo untuk melangsungkan pernikahan. Makna tentang asmoro yang dapat dijadikan bahan renungan adalah hakikat cinta mereka. Cinta adalah kesetiaan meski diuji dengan jarak dan waktu, atau meski digoyahkan oleh situasi dan keadaan. Dalam tulisan lain disebutkan oleh peneliti Sri Dewi Ranasari pada tahun 2016, tarian kethek Ogleng adalah satu-satunya kesenian yang ada di Desa Tokawi, Kecamatan Lawangan, Kabupaten Pacitan. Makanya pelestariannya harus diupayakan. Bentuknya seperti memasukkan kesenian kethek Ogleng sebagai salah satu ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Kethek Ogleng sendiri diciptakan pada tahun 1962 oleh seorang petani yang bernama Sukiman. Ide menciptakannya didasari dari hasil pengamatan terhadap binatang kera di hutan Pacitan. Ketika Sukiman sedang bersantai setelah kelelahan bertani, ia mengamati sekelompok kera yang sedang bermain. Aktivitas yang dilakukan kera-kera tersebut adalah loncat dari satu pohon ke pohon yang lain, kemudian duduk bersama dengan induknya. Dalam hati Sukiman, ia membayangkan manusia menirukan gerakan seekor kera. Esoknya, Sukiman lebih fokus dalam mengobservasi gerakan-gerakan kera, mulai dari saat kera duduk, berjalan, dan melompat. Selain gerakan umum, Sukiman juga mengamati gerakan sesuai perasaan kera. Ketika kera senang dan sedih. Senang ketika mendapatkan makanan, sedih waktu sulit mendapatkan makanan. Pasca mengamati, Sukiman mencoba menirukannya. Semua gerakan kera yang bisa ditirukan ia peragakan, seperti duduk, melompat, gulung-gulung, berjalan, serta ketika senang dan sedih. Saat itu Desa Tokawi memiliki kelompok karawitan. Sukiman mencoba memainkan gerakan hasil observasinya menggunakan iringan gamelan kelompok tersebut. Beberapa orang sempat heran dan meremehkan tingkah pola Sukiman. Namun, Sukiman tidak terlalu menggubrisnya. Ia hanya berharap hal yang ia lakukan dapat menjadi kesenian yang mengharumkan nama Desa Tokawi, khususnya dan Pacitan pada umumnya. Lama-kelamaan para pengerawit merasa tarian yang dilakukan oleh Sukiman terasa unik, indah, dan menyenangkan. Akhirnya latihan rutin mulai diadakan dan banyak warga desa yang tertarik untuk melihatnya. Setelah beberapa kali latihan dan mendapatkan gerakan tari yang utuh, Sukiman dan kawan-kawan mulai mendapatkan panggilan untuk mengisi hiburan di acara hajatan warga. Sejak saat itu, Sukiman dan kawan-kawan mulai dikenal masyarakat luas. Puncaknya, tahun 1963, Sukiman dan kawan-kawan mendapatkan undangan dari Bapak Bupati Pacitan untuk mengisi acara pementasan budaya. Dari kisah sepasang kekasih serta niat luhur Sukiman, melejitlah tradisi kethek Ogleng di kancah nasional hingga saat ini. Dan semua ini adalah kekayaan kesenian bangsa Indonesia. Sampai jumpa di asal usul berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Soma Channel.